Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Atalia Bakti dengan nomor NPM 2235 10790 dari kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, konsistensi, integritas, dan transaksi the asset debat. Baik, untuk capaian pembelajaran, di sini kita memahami perbedaan prinsip asset, RDBMS, dan BES, NoSQL, menganalisis teorema CAP, dan bagaimana MongoDB memilih precision, tolerance, dan availability di atas strong consistency. Lalu menguasai kebutuhan dan implementasi transaksi multidokumen di MongoDB, dan menjelaskan pentingnya client-side logic seperti to-pass, commit, atau saga pattern dalam menjaga integritas data. Nah, untuk visualnya ikan roket, checklist, dan simbol database. Lalu untuk prinsip ACID-nya, pertama, ACID automisi, konsistensi, isolation, dan durability. Menjadi standar utama dalam sistem RDBMS untuk menjamin strong konsistensi. Nah, untuk automaticity-nya, transaksi harus terjadi sepenuhnya atau tidak sama sekali. Lalu untuk konsistensinya, database selalu berada dalam kondisi valid setelah transaksi. Isolation-nya, transaksi berjalan terpisah tanpa saling mengganggu. Untuk durability-nya, data yang telah disimpan tidak hilang setelah sistem gagal. Nah, untuk prinsip BES NoSQL, BES-nya basically available, soft state, eventually consistent. Sebagai respon terhadap kebutuhan stabilitas horizontal, NoSQL mengedepankan yang pertama itu ada availability, sistem tetap berfungsi meski sebagian node gagal. Lalu ada soft state, data bisa sementara tidak konsisten. Lalu ada eventually consistent, konsistensi tercapai seiring waktu. Nah, lalu untuk analogi asset versus base-nya, asset itu seperti transaksi bank atau saldo dua rekening diperbarui secara instan dan akurat. Untuk base-nya seperti notifikasi like di sosial media, jumlah like mungkin berbeda dari server lain, tapi akan sinkron beberapa detik kemudian. Nah, untuk teorema CAP-nya, CAP teoremnya itu ada konsistensi availability, partition, tolerance. Dalam sistem terdistribusi, hanya 2 dari 3 yang dapat dijamin bersama. MongoDB seperti kebanyakan NoSQL lebih memilih untuk AP yang pertama itu ada availability plus partition tolerance. Yang kedua ada mengorbankan strong konsistensi untuk skabilitas. Nah, untuk transaksi multidokumen, dulu NoSQL hanya mendukung integritas di dokumen tunggal atau single document atomicity. Namun semenjak MongoDB verse 4 diperkenalkan, yang pertama itu multidokumen transaction yang menjamin ACID penuh di seluruh koleksi dan bahkan pada replica set. Nah, untuk implementasi di MongoDB-nya, fitur ACID pada MongoDB dijalankan melalui yang pertama ada Word Trigger Strong Engine, lalu ada Snapshot Isolation untuk menjaga data konsisten antar transaksi, namun transaksi yang terlalu lama bisa memicu write congestion dan menurunkan throughput-nya. Lalu untuk integritas data lintas koleksi, transaksi lintas shard atau cluster membutuhkan koordinator transaksi untuk menjaga keandalan sistem. Arsitek data sebaiknya tetap berusaha menjaga atomicity di level dokumen tunggal melalui embedding atau bab 3 agar sistem lebih sederhana dan efisien. Nah, untuk two-pass commit-nya atau 2PC, metode klasik untuk integritas lintas sistem, mempunyai langkah-langkah. Yang pertama ada prepare pass, semua pihak menyetujui transaksi. Lalu yang kedua ada commit pass, transaksi dieksekusi setelah semua siap. Kelemahannya itu terdapat lambat, rentan terhadap kegagalan. Nah, untuk saga pattern, alternatif modern untuk sistem microservice berbasis event driven, terdiri dari serangkaian transaksi lokal. Jika salah satu gagal dijalankan kompensasi transaksi. Lebih resilient, dan cocok untuk sistem loose couplet. Nah, dari kesimpulan tersebut, yang pertama itu kita dapat ACID menekankan konsistensi kuat, cocok untuk sistem keuangan. Lalu BES menekankan ketersediaan dan toleransi partisi, cocok untuk skala besar. Dan terakhir, MongoDB kini mendukung transaksi multidokumen, ACID, tetapi tetap membutuhkan pola arsitektur client-side atau 2PC atau Saga untuk sistem terdistribusinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya masih mempunyai banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.